Halo teman-teman, selamat malam berjumpa kembali di channel ini teman-teman ya. Teman-teman, di kesempatan pada malam ini di sini saya ingin mengupdate informasi dari Snack Walk teman-teman. Nah, untuk S-Network ini sendiri, tentunya, pada teman-teman pastinya sudah mengetahui halnya tentang adanya KYC nantinya ya, untuk fase 1 dan berikutnya. Nah, sepertinya itu sudah saya informasikan di video saya sebelumnya. Nah, untuk di kesempatan pada kali ini, untuk S-Network ini sendiri yang merupakan blockchain-nya S, itu, akan mengubah untuk jalur stakingnya. Nah, di sini untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk, memberikan, penalaran yang di mana kalau kita melakukan staking itu akan, berpengaruh terhadap project, dari S Blockchain ini sendiri ke depannya, teman-teman. Jadi di sini kita diberikan atau diatur ulang kembali untuk melakukan pre-staking atau rencana untuk staking sampai dengan 5 tahun ke depan dan opsional, teman-teman ya. Nah, di sini ada bonus-bonus yang kita dapatkan dan bagaimanakah rinciannya nanti kita akan coba bahas, teman-teman ya. Nah, di sini saya baca dulu untuk informasi selanjutnya, nanti kita coba jelaskan secara detail-detail dan langsung kita praktekkan bagaimanakah yang dimaksud tentunya dari aturan-aturan yang ada di dalamnya. Dan nanti akan ada di sini permisalan ya atau seperti asumsi yang diberikan oleh pihak S Network-nya, teman-teman ya. Nah, di sini saya baca terlebih dahulu. Nah, sebelumnya saya membuat video itu sekitar 2 harian yang lalu, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini terakhir tentang announcement QYC, ya, announcement QYC yang dimana untuk tahap pertama atau step pertama itu menggunakan blockchain-nya Ethereum dan berikutnya, untuk yang berikutnya baru saat mainnet akan menggunakan dari blockchain-nya AES. Oke, kalau kita lihat, di sini di berita yang terbarunya lagi ada informasi tentang ini, teman-teman ya. Yang kemarin kalau kita cek, kemarin mereka bertanya, hari ini mereka bagian dari gerakan pendaftaran yang memecahkan rekor dan puncak memang aktif dalam sebulan. Oke, ini hanya sekedar kita lewati saja. Nah, ini ada yang kemarin juga saat fase 1 berakhir pada 7 Oktober 2024, 300 penambang teratas yang memegang Queen S mereka tanpa menjual akan ditingkatkan statusnya menjadi validator, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman. Jadi kalau teman-teman yang, kan nanti kalau misalnya sudah KYC dan tidak melakukan penjualan pada es yang kalian miliki, seandainya kalian kan di sana nanti akan ada fase 1, nanti akan ditingkatkan ke validator ya untuk statusnya. Nah, kan sebelumnya kita sebagai miner saja, jika kalian tidak menjual dari koin kalian itu akan masuk ke tingkatan level yang kedua yaitu validator, teman-teman ya. Nah, dengan memperankan koin mereka selama fase 1, mereka telah menunjukkan kepercayaan yang teguh terhadap visi jangka panjang kami dan telah muncul sebagai pendukung paling setia proyek ini. Nah, jadi hadiahnya adalah sebagai validator, teman-teman ya. Oke, itu adalah opsional juga. Dan kita berikutnya baca lagi. Nah, ini mungkin harus teman-teman ketahui juga ya, seperti apakah proyeknya ini ke depannya dan apa saja reward-reward yang diberikan. Hormati kami, maka Anda akan dihargai. Nah, baca FAQ uh, atau frekuensi ask question teman-teman ya, basis pengetahuan dan white paper kami. Tonton video YouTube kami yang menjelaskan setiap fitur S. Beritahu temanmu untuk melakukan riset mandiri atau sendiri sebelum bergabung dengan S. Itu berarti mereka harus mulai dengan fase 1 dan 2. Yang keempat, berkilah 2 kali sebelum mengajukan pertanyaan dan pastikan Anda belum menemukan jawabannya di website atau video kami. Nah, jadi teman-teman dibutuhkan pertanyaan jika harus semestinya kita tanyakan, teman-teman ya. Kalau belum ada yang di video maupun di websitenya baru ditanyakan itu maksudnya, teman-teman. Yang kelima, bersikap agresif terhadap kami dan komunitas akan membuat akun Anda diblokir tanpa permintaan apapun. Nah, oh, oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita diblokir jika terlalu agresif teman-teman. Setiap orang harus memahami proyek S agar dapat lolos KYC. Saatnya Anda mulai membaca dan melakukan riset sekarang jika Anda ingin memenuhi syarat untuk menerima koin Anda. Tim kami telah berupaya keras untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan dapat ditemukan di situs web kami di FAQ, basis pengetahuan dan web paper, dan juga menyiapkan beberapa video yang menjelaskan fitur-fitur S. Nah, itu teman-teman ya. Perlu kalian ketahui juga tentang itu. Nah, jadi kita dihargai, kamu pun dia akan dihargai gitu, teman-teman ya. Nah, di sini kalau berikutnya juga ada informasi
ini teman ya, ini kita lihat di sini lagi 22 jam yang lalu. Setelah Anda melihat video presentasi S-Manet kami, Anda akan menyaksikan kualitas konsisten yang siap diberikan oleh tim kami. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ini informasi terbarunya, teman-teman. Informasi terbaru yang seharusnya saya jelaskan langsung dari aplikasinya, teman-teman ya. Nah, perhatian manusia salju atau S-Nomen sebelum distribusi token S di Ethereum. Nah, ini kan fase 1, teman-teman. Sebelum distribusi token S di Ethereum, semua price taking akan diatur ulang. Sehingga terjadi penyesuaian saldo karena pendapatan price taking tidak akan disertakan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti kan ada price taking, teman-teman ya, price taking itu tidak akan disertakan dalam distribusi token S, teman-teman. Karena price taking itu akan mendukung dari project kedepannya dari S ini. Oke, jangan takut Anda memiliki opsi untuk melakukan pra pertaruhan lagi atau staking maksudnya teman-teman ya, price taking. Dan saldo Anda akan mencerminkan pilihan Anda yang diperbarui. Nah, jadi misalnya kalian sekarang staking 1 tahun dan persentasenya mungkin kecil teman-teman ya. Dan sekarang jika kalian ingin membesarkan itu akan mengubah juga dari hasil yang kalian dapatkan dan membuat kepercayaan kepada project S ini semakin bagus dan ke depannya itu akan membuat reward kita semakin tinggi. Nah, itu intinya teman-teman ya. Oke, dan kita langsung saja lihat di dalam informasi Telegram sepertinya sama teman-teman ya. Kita coba cek. Nah, kalau kita lihat di dalam channel Telegramnya dari S Network ini juga mirip-mirip teman-teman ya, hampir sama lah teman-teman ya, karena di sini tidak bisa diterjemahkan, tadi kan bisa di Twitternya teman ya, kalau di Telegram tidak bisa diterjemahkan, intinya seperti itu poinnya teman ya, intinya seperti itu, dan kita langsung saja gaskan ke aplikasinya. Oke, di sini saya langsung saja untuk melihatkan teman-teman untuk bagaimanakah yang dimaksud teman-teman ya. Nah, kalau menurut penafsiran saja, sekali lagi ini adalah penafsiran saya juga, kalian juga langsung riset sendiri, riset mandiri teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan ya, kebetulan di sini ada istilah ini teman. Nah, kalian bisa klik pada bagian ini. Nah, kalau kalian klik ini, di sini ada tulisan seperti ini teman ya. Ini ada earning rate, ada staking balance. Nah, untuk yang bagian bawah ini, kalau penafsiran saya itu tidak akan didiskusikan karena tidak termasuk dalam hal distribusi selama fase pertama. Nah, selama fase pertama itu kan wajib untuk melakukan QC dan juga itu kita harus melakukan Vermuk misalnya dan di sana juga kita ini teman ya ada jaringan blockchain Ethereum dan memiliki tingkatan referral 5 teman ya itu yang didapatkan di fase 1 dan itu akan bisa didistribusikan teman ya agak melepotan didistribusikan untuk fase pertama hanya yang ini. Nah, untuk yang kedua yang ini yang stake balance atau stake period ini tidak akan didistribusikan. Nah, jika kalian ingin mengubah saatnya sekarang teman ya. Nah, ini bisa kalian ubah pada bagian ini. Free staking. Nah, sebelumnya kan saya ini melakukan period staking atau 1 tahun ya. Dan staking balance saya sudah mencapai 2000-an. Nah, sekarang kalian bisa mengubahnya. Nah, sebelum didistribusikan dari fase pertama tersebut, ini akan di-setel ulang katanya namanya. Nah, yang kalian klik ini free staking. Nah, saya ulang kembali. Kalian klik pada bagian ini. Nah, ini karena di sini ada yang menanyakan juga, teman-teman. Coba bahas, Bang, tentang pre-staking. Nah, itu sekarang saya coba respon, teman ya. Nah, di sini kalian klik sini pre-staking bonus. Nah, di sini ada istilah seperti ini, teman. Nah, pre-stake US reward for up to 5 years and increase your earning rate by up to 250%. Nah, jadi di sini kita melakukan staking dan rewardnya sampai dengan 5 tahun dan kita tingkatkan labanya. Namanya tingkatan labanya atau rewardnya sampai dengan 250%. Teman-teman. Jadi sini sementara kan saya 1 tahun dan allocation 1%. Nanti kemungkinan saya akan maksimalkan. Namanya tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya saya adalah mendukung dari blockchain S ini teman ya, atau S network ini sehingga nantinya harga semakin tinggi dan memberikan kepercayaan penuh teman-teman ya. Nah, nanti mungkin saya 75% lokasinya yes-nya ini jangka waktunya mungkin 5 tahun teman ya. Agan sekalian saja. Mungkin saya nikmati hanya beberapa saja. Oke, kita baca dulu teman ya sebelum kita menyimak lebih jauh tentang ini dan ini teman. Oke, kita coba cek pada bagian ini dulu. Yang atas. Kalian klik di tanda i-nya. Oke, kita coba cek sini simulasinya ya dan aturan apa itu staking. Oke, saya terjemahkan terlebih dahulu.
Oke, kalau kita, terjemahkan seperti ini teman-teman ya, pra-pertaruhan, nah maksudnya pra-staking man. Nah di sini tentang mempertaruhkan atau tentang staking. Staking kripto mirip dengan menyimpan uang di bank teman ya, untuk mendapat imbalan atas deposit Anda. Nah mungkin, pada umumnya orang kripto pasti sudah mengenal ini teman. Dalam khusus staking, pengguna mendelegasikan sejumlah koin es ke model tata kelola blockchain, menghapus token dari peredaran selama jangka waktu tertentu. Protokol jaringan blockchain mengunci koin investor. Nah, mirip dengan cara uang disimpan di bank, teman ya, atau deposito lah istilahnya. Hal ini memberikan keuntungan baik bagi investor maupun jaringan. Nah, seperti itu teman ya, investor pun diuntungkan karena adanya reward, sedangkan jaringan diuntungkan karena tidak murahnya dari jaringan tersebut atau intinya seperti ini. Intinya itu memberikan harga maksimal nantinya, teman ya. Nah, investor dapat memilih untuk melakukan ini namanya, hal ini memberikan keuntungan bagi investor maupun jaringan, serta menurunkan pasokan yang beredar. Jadi kalau kita melakukan staking, yang beredar itu semakin sedikit sehingga menyebabkan kelangkaan. Kalau sudah langka, pastinya harga naik namanya, karena permintaan banyak, barang sedikit pasti naik harganya. Ya, itulah intinya, teman. Investor dapat memilih untuk melakukan pra-pertaruhan es mereka berdasarkan imbalan yang akan mereka terima, yang mewakili kepercayaan mereka terhadap proyek yang memberi mereka imbalan sebagai imbalannya. Nah, prapasak. Selama fase satu proyek S, pengguna mempunyai kesempatan untuk melakukan prastik S mereka dan meningkatkan tingkat penambangan mereka hingga 250%. Mereka dapat ikut serta dalam periode staking hingga 5 tahun. Nah, nanti akan ada pilihannya. Dengan periode staking yang lebih lama menghasilkan imbalan yang lebih tinggi. Nah, itu oke teman ya. Itu murni teman. Pengguna dapat melakukan pra-staking persentase saldo mereka dan hanya dapat meningkatkan persentase ini tanpa kemampuan untuk menguranginya. Periode staking dimulai ketika fase pertama berakhir. Jadi staking itu akan mulai setelah fase pertama berakhir. Teman ya, fase pertama itu kan berakhir 7 Oktober 2024 teman. Itu yang saya baca di sini. Dan akses ke mainnet dibuka. Nah, sudah akan dibuka saat itu teman. Dan pengguna menyelesaikan proses KYC untuk memverifikasi bahwa mereka tidak menggunakan akun atau bot palsu. Nah, sebelum didistribusikan, menurut saya itu akan ada KYC teman-teman ya. Selama periode ini, pengguna pra-staking akan menerima hadiah staking. Nah, selama periode ini, pengguna pra-staking akan menerima hadiah staking yang dapat diakses saat sudah tersedia. Oke, jadi di pra-staking kita juga boleh hadiah, di staking pun nanti kita boleh hadiah, teman. Nah, ini simulasi atau contohnya, teman-teman ya. Ini mungkin kalian juga perlu memahami bagi teman-teman yang ingin nanti mengontrol berapakah porsi staking yang kalian pertaruhkan. Contoh, Alex memiliki 10.000 es di saldonya yang dia peroleh melalui penambangan bersama teman-temannya. Meskipun masih ada 10 bulan tersisa hingga transaksi ke mainnet, Alex sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan kecepatan penambangannya melalui proses prastik. Nah, dia mempercayai proyek S dan memutuskan untuk melakukan pra-pertaruhan selama 5 tahun. Nah, berkomitmen pada 75% dari saldonya. Nah, mungkin saya akan mencoba juga yang ini teman-teman ya. Oke, saya percaya saja dan saya akan mungkin menggunakan hanya sedikit saja dari saldo S ini teman ya. Nah, ini menghasilkan bonus tambahan sebesar 150% pada tingkat penambangannya. Alice memiliki keuntungan yang signifikan karena selama 10 bulan ke depan menambang es sampai transisi ke mainnet. Dia akan mendapatkan selain tingkat penambangan dasar dan bonus harian, bonus penambangan 150% lainnya. Katakanlah tingkat penambangan dasar adalah 16 es per jam dan bonus penambangan harian adalah 100%. Nah, karena Alice sangat aktif di jaringan, jadi mendapatkan hadiah bonus harian teman-teman ya. Jadi selain tingkat penambangan dasar 16 S per jam, dia juga menerima tambahan 16 S per jam dari bonus harian. Nah, Halis telah melakukan pra-staking 75% dari saldonya selama 5 tahun sebagai persiapan untuk rilis mainnet. Dia juga akan mendapatkan keuntungan dari bonus pra-pertaruhan sebesar 187,5% dari tingkat penambangan. Nah, ini berarti Alice akan menambang total 92 S per jam, yaitu didapat dari 16 S per jam atau tingkat penambangan dasar, plus 16 S per jam untuk bonus dari aktivitas harian, plus 60 S per jam bonus plastik sebesar 197,5% pada basis tingkat penambangan dan bonus harian.
Nah, tapi bukan itu saja, di mainnet selama periode staking 5 tahun, Alice juga akan mendapatkan keuntungan dari hadiah staking jaringan. Misalnya, jika rata-rata API untuk jangka waktu 5 tahun adalah 15%, dia akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 75% yang dapat diakses segera setelah tersedia, tentunya yang merupakan acara harian. Nah, itu nanti kalian ulang-ulang juga untuk memahami lebih lanjut, teman. Oke, intinya di sini semakin banyak kita melakukan staking, semakin berfungsi atau semakin menunjang dari proyek S ini. Nah, jadi kalau sudah semakin banyak, semakin alokasinya semakin banyak akan menunjang. Nah, jadi kita pun akan melakukan reward juga semakin banyak. Tentunya walaupun harga saat mainnet itu belum kita nikmati secara full karena belum bisa menjual sebanyak mungkin dari pasokan hasil tambangan kita. Nah, itu sebagai dukungan kita terhadap blockchain S ini, teman. Jadi di sini kalau teman-teman juga mempelajari dari staking term, di sini akan ada juga nomor 4 dan nomor 5 itu tentang staking maupun KYC. Nanti kalian bisa cek-cek di sana, teman ya. Oke, di sini saya langsung saja agar tidak terlalu lama juga dari video kali ini, teman ya. Mungkin ini juga sudah lama juga. Kita coba saja lihat. Sekarang kan saya 89,31 S per jam ya. Nah, di sini kalau kita coba cek back 89,31. Dan di sini earning rate-nya saya per jam adalah 87,3. Oke, kita coba cek lagi di bagian staking. Nah, sini earning rate ini adalah hasil penambangan 87,3, dan kalau kita cek di free staking, di sini ada terlihat 87. Ini dari hasil mining ya. Ini hasil mining, dan sekarang kalau kita coba cek, kalau kita misalnya majukan sampai 5 tahun, apakah berpengaruh? Nah, ternyata di sini berpengaruh ya. Awalnya kan 87,3, sekarang menjadi 89. Jadi berpengaruh dari free staking yang kita lakukan. Nah, selanjutnya allocation ini kita geser. Nah, 75 misalnya. Nah, di sini berpengaruh besar ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan ini current rate, artinya rate yang sekarang kita ada. Dan jika kalian mengubah free stakingnya, porsinya dari misalnya 5 tahun, awalnya kan 1 tahun ke 5 tahun, alokasinya awalnya kan 1%, sekarang 75%. Nah, mungkin saya 25% saja menikmati nantinya. Dan di sini menjadi 250 yang awalnya adalah 87. Jadi naiknya 188%. Nah, jadi jika kalian ingin meningkatkan dari penambangan kalian, ini adalah bonus yang kalian dapatkan, tetapi tidak bisa didistribusikan segera karena sudah kita stakingkan sampai dengan 5 tahun ke depan, teman ya. Nah, jadi kalian jika setuju klik di sini, agree, dan klik pre-staking now. Nah, staking is a process that involves commitment your crypto asset to support a blockchain network and confirm transaction. Jadi kita mensupport dari jaringan blockchainnya S namanya. Jadi saya support, di sini kita klik agree. Dan sini saya akan mencoba menstakingkan 5 tahun 75% saja agar nantinya saya bisa menikmati 25% saja, teman-teman ya. Ya, biar ada aja lah, teman-teman. Oke, dan di sini saya langsung saja klik pre-stake now. Oke, tegaskan. Are you sure you want to pre-stake your coin? This cannot be undone. Once you confirm. Jadi ini hanya sekali, kita klik confirm saja. Oke. Jadi ini adalah komitmen, dan kalian bisa lihat di sini saya sekarang yang sebelumnya adalah sekitar berapa, teman ya? Hanya 150 ribuan, dan sekarang berubah menjadi 437 ribu, teman ya. Nah, jadi itu berubah, awalnya kan 150 ribuan. Nanti coba kalian replay dari video ini, sebelumnya adalah 150 ribuan, dan jika kita melakukan staking ini akan berubah sekian. Dan untuk hasil earning rate-nya akan berubah 250 per jamnya. Oke, lumayan, teman ya. Oke, dan kalau kita cek di bagian ini, ini akan berubah seperti ini, teman. Nah, selanjutnya akan ada 5 yes. Ini hasil stake bulannya nanti 399.000. Nah, sekarang kan ini tambahannya nanti, teman ya. Mungkin sampai sekarang sekian, ini akan berubah-ubah sampai dengan akhirnya nanti ini kan pasti akan bertambah, teman. Dan sini free staking bonus 187,5. Nah, ini bonusnya kalau kalian cek 187,5 itu nanti akan bonusnya, teman ya. Oke, itu saja kesempatan pada kali ini. Semoga bermanfaat informasi kali ini tentang pre-staking, staking, dan mainnet dan distribusi. Dan semoga bermanfaat. Salam cuan dan semoga dimengerti, teman-teman ya. Itu saja penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. See you in next video. Dan salam cuan. Bye-bye.